Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan Bu Andi dalam layanan bimbingan klasikal dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Bu Hartini akan menyampaikan informasi tentang meningkatkan konsentrasi belajar. Anak-anakku yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, saat ini kita tengah dihadapkan pada ujian wabah COVID-19. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Saat ini juga kita tengah dihadapkan pada proses pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara jarak jauh. Mungkin saat ini yang kalian rasakan bosan, jenuh, stres mungkin dengan banyaknya tugas yang kadang kalian sulit untuk menyelesaikannya. Yang paling penting adalah jangan sampai menyerah, putus asa dengan keadaan ini. Kalian harus tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita dan impian kalian di masa yang akan datang. Baik anak-anak, kita langsung saja. Tujuan dari layanan ini adalah agar siswa lebih fokus dan lebih mudah dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga kemampuan berpikir dan pengetahuan siswa pun akan meningkat. Pengertian dari konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Kemudian manfaat dari konsentrasi dalam belajar yang pertama adalah siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan olehnya. Yang kedua, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Dan terakhir adalah memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Cara meningkatkan konsentrasi belajar adalah yang pertama, kesiapan dalam belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kalian harus benar-benar dalam kondisi yang fresh, mandi dulu misalnya, untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis kalian. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Sedangkan kondisi psikis kalian harus steril dari gangguan konflik, kejiwaan, atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Yang kedua, cara meningkatkan konsentrasi belajar adalah kenali dulu gaya belajar kamu. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gambaran umumnya, biasanya anak lebih mudah belajar dengan menggunakan indera penglihatan dan imajinasinya. Contoh model belajarnya adalah kalian biasanya membuat catatan dengan memberikan tanda-tanda pada catatan yang kalian anggap penting. Misal dikasih warna ataupun dikasih tanda sehingga kalian mudah untuk mengingatnya. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori atau auditorial dengan menggunakan indera pendengaran. Lebih mudah menangkap suatu materi lewat indera pendengaran. Biasanya kalian lebih suka berdiskusi dengan teman untuk memecahkan masalah pelajarannya.
Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Biasanya kalian akan lebih mudah memahami dengan gerakan maupun sentuhan. Contoh, guru menjelaskannya dengan semangat, misal dengan menggunakan tangan atau gerak tubuhnya. Contoh cara belajarnya adalah memainkan tangannya saat menghafal atau menghitung. Itu cara meningkatkan konsentrasi belajar yang kedua dengan gaya belajar. Berikutnya, yang ketiga, lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang nyaman, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Contoh, di saat kalian akan memulai untuk belajar, pastikan TV, radio, atau barang elektronik yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran dalam kondisi mati, sehingga kalian bisa lebih berkonsentrasi. Nah, ini contoh ruangan atau tempat untuk kalian belajar yang nyaman. Terlihat di situ ada meja yang bersih, hal-hal yang diperlukan saja yang ada di situ. Sehingga kalian pun juga akan lebih bersemangat, berkonsentrasi dalam belajar. Yang keempat adalah belajar aktif. Maksudnya, jika kita sulit atau kalian sulit untuk berkonsentrasi belajar di sekolah atau di rumah, sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar kita. Harus aktif, kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan kita pada guru atau teman yang kalian anggap bisa dibanding dengan kalian. Buang rasa sungkan, rasa malu, rasa takut pada guru. Guru tidak akan memberikan hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Justru mereka akan lebih senang karena mereka akan tahu, Bapak Ibu guru akan tahu sejauh mana kalian bisa memahami atau menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak. Berikutnya, perlu penyegaran pikiran. Nah, saat menghadapi kejenuhan belajar, kalian bosan, stres, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan atau jalan buntu untuk melajari materi pelajaran, kadangkala menimbulkan rasa jenuh dan bosan untuk berpikir. Nah, jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan, maka akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar, alias males untuk belajar. Nah, jalan keluarnya adalah coba kita menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Contoh, kalau pada saat kalian di luar sekolah, di sekolah belajarnya, maka silakan keluar kelas untuk melihat lingkungan sejenak supaya pikiran kalian lebih fresh. Atau mungkin yang hobi makan dulu, supaya apa? Kalian lebih fresh untuk menghadapi pembelajaran berikutnya. Jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang tertunda tadi. Nah, ini ada contoh ketika kita penat di sekolah. Mengalihkan pandangan, melihat lingkungan sekitar. Menyalurkan hobi, misalnya makan, minum, supaya kalian lebih fresh. Berikutnya ada relaksasi, gerakan otot. Contohnya dengan jalan-jalan, gerak tangan bebas, mungkin bergeleng-geleng kepala, supaya kalian lebih enjoy dalam belajar. Kemudian contoh cara mengatasi rasa jenuh dan bosan saat belajar di rumah. Cari tempat belajar yang nyaman. Belajar sambil mendengarkan musik bagi tipe kalian yang suka belajar dengan mendengarkan musik. Kemudian belajar sambil nyemil atau makan makanan kecil sehingga kalian tidak bosan dalam belajar. Refreshing, jalan ke taman, di kebun mungkin, atau di halaman rumah kalian sehingga pikiran kalian lebih fresh. Lakukan meditasi atau menetralkan pikiran kalian dari kepenatan yang kalian rasakan.
Dan terakhir, lupakan sejenak masalah kalian, misalnya masalah keluarga, teman, cinta, dan lain sebagainya. Sehingga kalian benar-benar fresh kembali dan siap menerima pembelajaran yang selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak. Materi kali ini sudah saya sampaikan. Semoga materi saya bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa lebih meningkatkan konsentrasi kalian dalam belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.